Kembali lagi di Global Auction. Untuk menyambut ulang tahun ke-22, kami telah mengkurasi karya-karya dari salah satu maestro yang memiliki gaya sangat unik, yaitu Lee Man Fong. Dalam lelang kali ini, kita dapat melihat variasi objek dan subjeknya dari berbagai era. Dari subjek kuda yang dilukis pada tahun 1940, fauna favoritnya yaitu ikan dan burung dara, tema Chinese zodiak dengan kelinci, subjek yang sangat langka yaitu kerbau dan anak, serta tema yang banyak diincar oleh para kolektor yaitu wanita Bali. Mari kita bahas lebih dalam. Gaya ciri khas dari setiap karya Lee Man Fong merupakan kulminasi dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku. Menjadi tahanan perang, lalu mendapat beasiswa ke Belanda, mendirikan asosiasi untuk pelukis Cina di Indonesia, hingga menjadi kurator Istana Negara yang dipercaya untuk membuat buku dari karya-karya yang dikoleksi oleh Presiden Soekarno. Buku tersebut berjudul Lukisan-lukisan dan Patung dari Koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia yang terdiri dari 5 jilid. Untuk mengetahui biografi Lee Man Fong lebih dalam, bisa klik link video di kanan atas atau di bawah bagian deskripsi. Dalam lelang kali ini, kita mendapatkan kesempatan untuk melihat konsistensi dari ciri khas Lee Man Fong yang terus ada dalam menggambar berbagai subjek. Kita mulai dari karya yang dibuat pada tahun 1940. Pada tahun 1940, Lee Man Fong yang baru 7 tahun berada di Jakarta mungkin terpikat dengan seni rupa Indonesia yang terpengaruh dari barat, terutama dari Belanda. Lee Man Fong yang mempelajari Chinese ink painting saat di Singapura bertemu dengan teknik dan gaya lukis yang baru dan menunjukkan bahwa beliau adalah perupa yang cepat menyerap ilmu baru. Dalam karya ini terlihat sebuah rumah di bagian background dengan halaman yang luas dengan pohon yang subur pada bagian kanan dan kiri. Di tengah taman ini yang juga menjadi focal point terdapat 2 kuda yang sudah dipasangkan saddle, namun sang pengendara tidak terlihat. Lee Man Fong membuat kedua kuda ini sebagai focal point dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan warna yang merupakan dasar dari gaya impresionis, dan yang kedua menggunakan detail. Ciri khas gaya impresionis adalah tidak ada outline atau garis hitam antar objek, sehingga pembatas antar objek adalah warna. Dalam karya ini, alam di sekitar didominasi dengan warna hijau dan coklat, sedangkan kedua kuda digambarkan dengan warna coklat tua dan putih, menonjolkan kedua warna tersebut secara natural. Fokus pada kedua kuda semakin jelas, di mana bagian foreground, di mana subjek utama berada, digambarkan lebih detail dari sekitarnya. Kuda dengan warna coklat digambarkan dengan kepala menunduk ke arah tempat makan atau minum. Rambut yang berada di leher serta ekor digambarkan dengan tarikan luas menunjukkan gerakan yang natural. Pada bagian badan terlihat saddle yang digambarkan menggunakan warna coklat. Melihat bagian kanan terlihat kuda putih yang berdiri dengan gagah. Terlihat juga pada bagian badannya sudah terdapat harness yang tersambung dengan gerobak. Di sekitarnya alam digambarkan dengan tarikan yang spontan dan warna yang lebih soft, mulai dari pohon, dedaunan, dan rumah pada background. Tidak ada detail yang tertinggal. Hal tersebut juga membuat depth pada karya ini yang juga sekali lagi memfokuskan perhatian kita kepada 2 kuda. Karya Lee Man Fong yang dibuat pada tahun 1940 ini dibuat dengan media oil on canvas dengan posisi horizontal sangat jarang ditemukan. Terlebih lagi karya ini dimasukkan dalam buku The Oil Painting of Lee Man Fong. Karya yang dibuat pada tahun 1955 juga menunjukkan karya Lee Man Fong dengan gaya impresionis yang dominan. Pada karya Menenun, seorang wanita digambarkan sedang duduk menenun menggunakan alat tradisional. Bentuk-bentuk digambarkan tanpa ada garis hitam kuat yang memisahkan antar objek, namun dibatasi oleh warna yang kontras serta goresan yang spontan. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh lukisan, dimulai dari ikat kepala berwarna merah, baju berwarna kuning, sarung berwarna merah, kain putih yang sedang ditenun, hingga peralatannya dilukis tanpa ada outline hitam yang merupakan salah satu ciri khas dari gaya impresionis. Namun detail-detail tidak terlewatkan oleh beliau, dari gerakan tangan, ekspresi wajah yang penuh dengan konsentrasi, hingga kursihnya.
Karya berikutnya dengan judul Buffalo and Herd Boy dibuat circa 1950. Pada karya ini sudah sangat terlihat ciri khas Li Manfong, yaitu visual yang didapat dari menggabungkan teknik Chinese ink painting dengan teknik impresionis. Dan biasanya subjeknya mengangkat filosofi dari timur, terutama dari Tiongkok. Menggambarkan seorang anak laki-laki dengan rambut pendek berdiri sedang menoleh ke belakang, di mana di belakangnya terdapat seekor kerbau yang sedang dituntunnya melewati lembah. Teknik Chinese ink painting dapat terlihat dalam menggambarkan alam sekitar yang membentuk batu di bagian kiri dan kanan karya. Demikian juga terlihat dalam menggambarkan outline dari sang anak dan kerbau. Sedangkan teknik impresionis dapat terlihat dalam mengisi warna subjek dan objek, dari baju dan celana sang anak, tanduk, badan, ekor kerbau, hingga gradasi warna pada bagian kiri. Kerbau dalam budaya Tiongkok merupakan fauna yang penting karena digunakan untuk pertanian, sehingga seringkali kerbau digunakan sebagai simbol dari kesuburan dan kemakmuran. Terlebih seseorang yang lahir dengan show kerbau memiliki sifat yang tangguh, bekerja keras, sabar, dan dapat diandalkan. Sifat-sifat yang sering diajarkan dari orang tua ke anaknya. Seperti dalam karya ini, di mana sang anak sedang menuntun atau melatih sang kerbau, di mana sang kerbau merupakan simbol dari sifat-sifat yang sang anak harus miliki. Salah satu tema yang menjadi sorotan dari karya Li Manfong adalah karya-karya dengan tema Bali. Perpaduan antara budaya Bali yang kuat dengan gaya ciri khas Li Manfong menciptakan visual yang memukau. Seperti karya ini dengan judul Portrait of a Seated Lady. Menggambarkan seorang wanita cantik dengan rambut hitam sedang duduk dengan anggun memenuhi 3/4 karya. Melalui paras wajah, pakaian, serta cara berpakaian, Li Manfong menunjukkan bahwa wanita ini berasal dari Bali. Dari rangkaian bunga yang dipakai di kepala, kemben berwarna kuning yang diikat di pinggang, dan kain atau sarung berwarna coklat dengan motif bunga. Dengan cara berpakaian telanjang dada yang merupakan budaya atau tradisi lokal Bali tempo dulu. Alam di sekitar sang wanita, yaitu pepohonan dan batu di mana sang wanita duduk digambarkan dengan teknik Chinese ink painting. Bentuk hingga perwarnaannya, mulai dari daun, ranting, hingga batang pohon. Pengaruh teknik tradisional Chinese tidak hanya terlihat pada goresannya, tapi juga dari komposisi yang vertikal yang biasa ditemukan pada Chinese painting. Sedangkan pengaruh impresionis terlihat dalam menggambarkan sang wanita, di mana setiap detail digambarkan dengan sangat jelas layaknya teknik realis. Demikian dari penggunaan warna terang dan gelap yang memberikan efek highlight dan shadow. Kontras antar kedua teknik tersebut memberikan visual yang sangat unik, yang membuat setiap karya Li Manfong menarik perhatian. Setiap karyanya merupakan cara Li Manfong menunjukkan bahwa dirinya tidak melupakan budaya aslinya, namun beliau juga hidup menghormati budaya di tempat ia tinggal. Dalam elang ini, kita juga mendapatkan karya dengan tema Chinese Zodiac atau yang lebih dikenal dengan Show, dengan judul Rabbits. Dalam karya ini, Li Manfong menggambarkan sepasang kelinci yang memiliki bulu berwarna putih dan coklat. Karya ini dipenuhi dengan ciri khas Li Manfong, di mana kedua pasang kelinci digambarkan dengan teknik impresionis yang memberikan tekstur pada bulu sang kelinci. Sedangkan Chinese ink painting digunakan dalam menggambarkan alam di sekitarnya. Dari akar pohon di bagian bawah, batang pohon di kiri dan kanan, dan ranting serta daun-daun di bagian atas karya. Ditambah, pada seluruh karya diberikan warna dasar coklat yang merupakan karakteristik dari Li Manfong. Kelinci dalam kebudayaan Tiongkok dianggap sebagai pelindung dari Dewi Bulan, di mana sang Dewi dipercaya membuat eliksir untuk umur panjang. Terlebih, karya dengan subjek kelinci merupakan salah satu subjek dari 12 show yang jarang dilukiskan oleh Li Manfong. Ciri khas dalam menggambarkan fauna juga dapat terlihat dari dua karya yang menggambarkan dua fauna favoritnya, yaitu burung dara dan ikan mas. Dalam menggambar burung dara, Li Manfong seringkali menggambarkan secara berpasangan, karena seringkali burung dara dipakai sebagai simbol cinta, seperti dalam karya ini. Untuk menonjolkan kedua burung dara, Li Manfong menggunakan teknik impresionis dengan alam di sekitar, digambarkan dengan teknik Chinese ink painting.
Melalui gaya impresionis, Li Manfong dapat menggambar detail dari subjeknya dalam karya ini, mulai dari bulu-bulu, mata, hingga kaki dari burung dara. Sedangkan melalui Chinese ink painting, outline dan detail dari daun, batang pohon, ranting, dan batu-batu dapat digambarkan dengan tepat sesuai proporsinya. Demikian dalam menggambar karya dengan judul Goldfish, di mana kelima ikan mas digambarkan dengan teknik impresionis. Setiap ikan mas dilukis dengan variasi warna gelap dan terang. Gerakan dari ikan digambarkan melalui dua hal. Yang pertama dari ekor setiap ikan yang digambarkan secara tipis-tipis dengan satu tarikan. Dan yang kedua melalui gradasi warna background. Bagian tengah dari kiri ke kanan di mana kelima ikan berada memiliki warna background dengan warna coklat terang. Dan semakin ke atas dan ke bawah menjadi warna gelap. Hal tersebut seakan menggambarkan alur benang dari kelima ikan mas ini. Detail dari batang pohon beserta ranting pada bagian bawah karya dan juga daun-daun hijau pada bagian atas karya digambarkan dengan teknik Chinese ink painting. Keunikan karya ini juga terdapat dari komposisinya, di mana pada umumnya karya Li Manfong memiliki komposisi vertikal, sedangkan pada karya ini memiliki komposisi horizontal yang sangat jarang ditemukan.